Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang kehebatan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi bahasa resmi di konferensi umum di persidangan UNESCO. Di sisi lain, bahasa Melayu Malaysia juga ingin menjadikan bahasanya diakui oleh UNESCO. Namun, itu semuanya sangat sulit karena bahasa Melayu Malaysia mendompleng kehebatan bahasa Indonesia yang dipertuturkan kurang lebih 275 juta. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bahasa Indonesia belum lama ini disahkan menjadi bahasa resmi pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Namun keputusan tersebut ternyata bak menyulut kecemburuan negara tetangga, Malaysia. Sejumlah warga Malaysia memberikan komentar di unggahan Presiden Joko Widodo terkait dengan keputusan ini. Mereka mengatakan bahwa seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu, alih-alih bahasa Indonesia. Menurut mereka, bahasa yang digunakan di Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu juga. Namun, hal ini ditepis oleh Ketua Kepemimpinan Islam di University Sains Islam Malaysia, Profesor Zulkifli Abdul Razak dalam surat kabar Malaysia, yang mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah dua hal berbeda. Dia juga menyatakan kekagumannya dengan perkembangan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu, hingga diakui UNESCO. Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monaco, Muhammad Omar, dalam keterangannya menyatakan bahwa penetapan tersebut menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang diakui Konferensi Umum UNESCO, di samping bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa prakemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928, sehingga mampu menghubungkan etnis yang beragam di Indonesia, kata Umar. Adapun penetapan tersebut ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C28 secara konsensus dalam sesi pleno konferensi umum ke-42 UNESCO. Pengakuan ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia sekaligus bagian dari upaya global untuk mengembangkan konektivitas antarbangsa, memperkuat kerjasama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Dengan ditetapkannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia bisa digunakan dalam sidang dan seluruh dokumen konferensi umum akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saat ini bahasa Indonesia tidak lagi hanya sebagai identitas bangsa. Ada beberapa fakta menarik tentang bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Berikut beberapa fakta soal bahasa Indonesia di sidang umum UNESCO yang dikutip dari berbagai sumber dan dirangkum dalam 5 menit. Pertama, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui dan ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Selain bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Hindi, dan bahasa Portugis yang juga berstatus sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Berikut ini bunyi keputusan resmi UNESCO. Menyadari peran penting bahasa Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai universal solidaritas dan perdamaian. Membina persatuan nasional. Berfungsi sebagai bahasa pembantu. Dan memfasilitasi kelancaran komunikasi antar etnis dalam lingkungan bahasa Indonesia yang beragam. Memutuskan untuk menambahkan bahasa Indonesia ke dalam daftar bahasa resmi General Conference UNESCO. Kedua, perjalanan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO. Ide mengajukan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO dimulai pada Januari 2023. Ide ini muncul dari pembicaraan antara Duta Besar Indonesia di Prancis dan Wakil Delegasi Tetap Indonesia untuk UNESCO. Usulan ini disampaikan pada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Barulah pada 7 Februari 2023, diadakan pertemuan resmi dengan UNESCO untuk membicarakan pengajuan bahasa Indonesia. Setelah melalui proses yang cukup panjang, delegasi Indonesia mulai melakukan presentasi mengenai usulan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Presentasi ini dilakukan di hadapan Legal Komite UNESCO pada 8 November 2023 di kantor pusat UNESCO di Paris, Prancis. Barulah pada 20 November 2023, sidang pleno UNESCO resmi menerima sekaligus menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu.
Salah satu alasan bahasa Indonesia terpilih menjadi bahasa resmi sidang UNESCO adalah karena dianggap sebagai bahasa pemersatu bangsa sejak zaman penjajahan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam etnis, budaya, dan bahasa. Namun, perbedaan antar masyarakat Indonesia itu bisa disatukan dengan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat pemersatu bangsa sejak zaman penjajahan. Hal ini dikukuhkan lewat Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang salah satu ikrarnya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana netizen Malaysia tidak terima bahasa Indonesia ditetapkan oleh UNESCO. Dan dia protes kepada Indonesia dan kepada akun Bapak Presiden kita yaitu Joko Widodo, di mana itu adalah tanda kekecewaan rakyat Malaysia. Dan mungkin tidak hanya rakyat Malaysia saja, mungkin seluruh akademisi profesor yang selama ini memperjuangkan bahasa Melayu Malaysia bisa diakui oleh dunia dan bisa ditetapkan oleh UNESCO. Dan ini sudah diperjuangkan oleh mereka para profesor yang ada di Malaysia, dan selama ini sudah diperjuangkan oleh mereka para profesor-profesor yang ada di Malaysia, dan didukung oleh mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob, di mana kita tahu semuanya bahwa mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob ini sempat mengusulkan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi ASEAN waktu kelawatan ke Indonesia ya teman-teman. Dan tentunya agenda dari mantan Perdana Menteri tersebut ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia, karena biar bagaimanapun bahasa Indonesia ini adalah bukan bahasa Melayu, walaupun asal usulnya dari bahasa Melayu Riau. Perlu digarisbawahi, asal usul bahasa Indonesia ini adalah dari Riau, Indonesia, bukan Melayu yang ada di Malaysia ya teman-teman. Karena sejatinya bahasa Melayu yang dipakai sekarang oleh Malaysia ini adalah emang induknya ada di negara kita Indonesia, di mana prasasti bahasa Melayu kuno itu semuanya ditemukan di Indonesia. Khususnya di Pulau Sumatera tidak ada satu ekor pun prasasti bahasa Melayu kuno ditemukan di semenanjung Malaysia, tidak ada buktinya sama sekali. Dan ini jelas sekali orang Malaysia sangat kecewa sekali gitu. Yang mereka harapkan adalah bahasa Melayu menjadi bahasa UNESCO, dengan mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia penuturnya kurang lebih 300 juta. Dan walaupun itu tidak masuk akal, di mana bisa bahasa Melayu Malaysia dipetuturkan kurang lebih 300 juta, sedangkan rakyat mereka yang kaum Melayu hanya 19 juta. Lalu sisanya di mana? Tentunya sisanya adalah orang Indonesia, dan inilah yang diprotes. Dan ini adalah termasuk klaim ya teman-teman. Jadi orang Indonesia ini berhak memprotes kebijakan pemerintah Malaysia. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.